aku sapa Mbak gitu. Nyapa balik dia. Baru ngekos di sini katanya. Terus kataku, oh enggak, main doang ngekosan temen. Kataku, oh kata dia di mana? Di depan situ gitu. Siapa namanya? Kata dia, nanya nama aku. Mbak, aku kenalin dirinya gitu. Terus kata dia, Mirna gitu kan. Pas aku pegangnya Saliman, kok dingin banget tangannya ya. Nah, encangnya pergi, ternyata ngajakin gurunya. Orang bisa gitulah. Mina, anakku dari mana katanya? Anakku ngapain? Langsung gitu si dukunnya bilang. Nyamperin ke si Oki, begini dipegang si Oki sama dukunnya. Lu katanya kalau nggak mau sakit mulu kayak begini, lu kagak mau begini terus katanya. Gue tahu ini lu masih bisa denger Ki, lu bukannya sakit, lu takut kan katanya. Lu lapor sekarang ke polisi, serahin diri lu. Dukunnya bilang, nih arwah korbannya ngikut nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor ketika dia ada di suatu kosan di daerah Tambun ya. Tambun itu di Bekasi. Dan kosan ini nih menyimpan suatu kisah yang menarik nih, yang pasti serem. Dan kosan ini tuh harganya cuma 150.000 aja per bulan. Jadi di sebelah gue udah ada Kak Jelita. Kak, halo Kak. Thank you Kak, udah datang ke sini buat nyeritain ini. Kak, ini waktu itu tinggal di sana apa gimana nih? Enggak, cuman lagi main aja. Oh, lagi main aja. Temen. Lagi main ke rumah temen? Iya. Berarti, ke kosan temen itu? Iya, ke kosan temen. Oke, ini waktu itu dalam rangka apa nih mainnya? Maksudnya dalam gimana? Jadi sedikit ya cerita. Itu waktu itu ceritanya aku lagi nakal sebenarnya. Oke. Jadi disuruh kuliah tapi nggak mau kuliah, tinggallah sama temen. Terus udah gitu mainlah ke kosan temen yang ini. Kayak gitu. Di Tambun ini. Iya, tapi abis dari sini bikin kapok. Berapa lama waktu itu? Cuman 2 malam. 2 malam? Iya, jadi total di sana tuh 3 hari 2 malam di daerah 2 malam itu banyak ngalamin kejadian horor apa gimana? Iya, full itu 2 malam itu ternyata. Oke, menarik nih. Ditahan dulu nih kayak cerita. Jadi buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Kak Jelita, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Yaudah Kak, langsung kita mulai aja nih Kak ceritanya. Jadi ceritanya gini, kan dari dulunya nih aku nurut. Biasa ya anaknya anak rumahan banget. Nah sekalinya bandel itu ternyata pas SMA tuh, kelas 3 sampai kenaikan SMA. Ceritanya disuruh kuliah nih sama mama. Cuman kan aku dulu sekolahnya di SMK Telkom ya, jurusan multimedia. Suruh nerusin multimedia, jauh nih ceritanya kampusnya. Aku nggak mau sekolah lagi gitu. Nah nggak mau sekolah, akhirnya aku inisiatif mau kerja, cabutlah dari rumah gitu di tempat temen. Tapi tetap enggak lepas dari 2 orang tua, papa aku tahu. Jadi aku di tempat temen ada temen aku nih namanya Nurul. Nah, terus udah gitu aku tinggal di situ. Aku kerja waktu itu padahal cuman jadi sales motor. Iya. Itu kan sebenarnya gajinya nggak seberapa ya. Makanya sebenarnya papa aku juga masih ngawasin di situ. Nah, aku tinggal nih sama si Nurul ini. Nah, aku tuh diajakin kerjanya sama Nurul nih, jadi sales motor. Nah, masuklah nih aku ceritanya jadi sales motor. Nah, pas aku jadi sales motor ini, kenal lah sama temen lain nih. Andi, terus udah gitu si Jafar, aku, Oki, nah sama pacarnya Oki, berlima nih. Jadi cewek 2 waktu itu jadi sales, cowok 3. Baru kenalan nih, kenal ngobrol sama si Jafar itu. Nah, ada sekitar kenal seminggu, si Oki ini
sama si pacarnya, itu dia nggak ngerti ya, katanya sih udah nikah, orang tuanya tahu. Jadi udah satu kosan, satu kontrakan gitu kan. Udahlah, malam minggu nih ceritanya main yuk ke kosan gitu. Di mana gitu ya? Ada di daerah Tambun. Nah, main nih ceritanya ke kontrakan di daerah Tambun tuh. Nah, aku sama Nurul sebenarnya dilarang sama temen aku. Jangan aja, udah ntar diomelin sama mama gue, ntar bapak lu nyariin gimana gitu kan. Kosannya nih yang di Tambun itu? Iya, di Tambun. Iya. Nah, kata Nurul, janganlah katanya, nanti ditanyain sama papi lu gimana katanya, ntar mau bapak gue juga nyariin gitu kan. Tapi kan aku baru kayak ngerasain, wah main bebas-bebasnya gitu, kayak oh, enggak, udah mau itu main gak apa-apa, lagi juga rame-rame kan. Ada si Deti kataku, ada si Oki, ada Andi, ada Jafar kataku gitu. Rame-rame ini. Iya rame-rame ini kataku. Terus Jafar ini emang anak baik, sholatnya nggak pernah tinggal. Namanya anak pesantren ya. Kataku aman, ada si Jafar kataku gitu. Terus udah gitu kata temen aku Nurul, ya udah deh, tapi ntar kabar-kabarin ya gitu. Ya udahlah kataku. Udah nih ceritanya pulang kerja, abis maghrib, berangkatlah kita ke kosannya Deti sama Oki. Nah, aku nggak ngerti itu daerah mana, walaupun udah lama di Bekasi ya. Cuman itu di Tambun pastinya. Masuk tuh, itu tuh masuk kayak ke gang. Gangnya itu di samping ini lagi. Di samping bekas supermarket tuh kayaknya. Udah tutup tapi itu udah kosong. Cuman kelihatan bekas supermarket. Masuk gang situ, ke belakang lagi. Dia masuk lagi ke gang kecil. Gelap. Jam berapa ini kira-kira waktu itu? Baru abis maghrib padahal. Iya, padahal abis maghrib setengah tujuan. Jadi di depan ini masih ada kehidupan nih di gang sebelah supermarketnya. Begitu belok masuk lagi, udah kayak gelap gitu. Terus di mana nih kataku gitu ya. Nah, motornya kan lampunya kecil ya, motor Supra. Waktu itu lampunya kuning kataku ya. Di mana nih kataku? Nih motornya si Oki sama si Deti mah di depan. Motornya dia doang paling terang tuh, paling bagus motornya dia waktu itu Beat. Nah, ini yang di belakang aku boncengin si Jafar ya, pakai Supra gedek, itunya kuning, lampunya kelip-kelip kan. Supra batok geter ya? Iya. Batoknya geter. Apa sih kelip-kelip kan si Jafar ya? Ada lubang juga. Brek, ini gelap banget kan gitu ya. Jatuh tuh batok. Batok Supra. Iya kan, nggak, jadi dia tuh kalau kena gejol kan lampunya mati, grek, wah mati, udah gelap mati kan. Ntar dibenerin kabelnya baru nyala lagi kan, iya. Nah terus akhirnya kelihatan ada cahaya nih, ada cahaya, ada warung. Warungnya tuh kayak warung warkop tapi remang-remang gitu. Ternyata dari warung itu nggak terlalu jauh lah, jalan belok kiri. Jadi ini ada tembok, sebelah sana tembok. Masuk, set, belok, udah langsung kosannya dia tuh ternyata pertama. Jadi masuk gitu, justru kosannya dia dulu, kosannya baru parkiran. Oke. Udah tuh naruh motor. Tadi kosannya udah dijelasin. Terus udah tuh akhirnya masuk ke kosannya si Deti nih. Kan nggak tahu ya kosannya segede gimana kan. Taunya pas dibuka sama dia, cuman sepetak doang kosannya. Aku mikir pas dia buka kosan, jadi buka pintu nih, cuman ada sedikit langsung kasurnya dia. Aku mikir, nih nongkrong mau duduk di mana? Cuman segitu doang tuh. Akhirnya kan nggak muat berlima kan di dalam. Terus aku langsung ngomong, "Det, ini mau ditaruh di mana?" kata aku gitu ya. Rame-rame begini. Ya, kata Jafar nih yang anak baik-baik, udah gue di depan aja. Karena emang ada terasnya, duduklah Jafar. Nongkrong kan di dalam. Nah, aku nggak tahu nih pergaulannya mereka kayak gimana, karena kan baru kenal seminggu kan. Nah, yang lebih kenal teman aku tuh Nurul yang tadi ngelarang. Jafar juga sebenarnya karena aku ikut aja dia, ya udah ikut gitu ya. Karena tadinya juga si Jafar ngelarang, udah jangan gitu kan. Cuma kataku, mau main, kataku udah. Jafar di depan nih, ternyata nih udah ngobrol nih, main kartu kan, main remi tadinya. Bener nih ternyata peringatannya Jafar sama Nurul harusnya nggak main. Ternyata si Oki sama si Andi ini tukang minum sama si Deti. Udah main kartu agak malam nih. Udah jam 12 malam lewat nih kan, gini jam berapa nih? Udah 12:30 gitu ya. Wah udah malam nih 12:30. Aku pikir udah 12:30 udah tidur gitu ya. Besok kerja. Ternyata apa? Wah udah 12:30. Amer dulu lah, amer. Lah, kataku, geblek. Aku waktu itu nakal tapi belum kenal-kenal tuh gitu-gituan tuh. Jadi di luar nggak kepikiran buat kayak gitu. Pas nakal itu cuman kayak pengen wah bebas main gitu kan. Amer dalam hati. Terus aku ingetin, ini perasaan yang mami gue selalu wanti-wanti nih, awas nih katanya minuman yang begini gitu kan. Udah aja.
Tapi ya udahlah, namanya kita lagi ikut gaul ya. Ya udah diem aja. Akhirnya berangkat nih si Oki sama si Andi. Di Amer ceritanya dia. So aku ngomong sama si Deti ya. Dia itu pada minum. Iya, udah biasa nggak apa-apa gitu. Terus kataku lah, gue cewek dong nanti sendiri gitu ya kalau misalnya lu minum. Enggak, ntar gue dikit aja katanya. Jadi gue nggak bakalan ini, katanya nggak bakal sampai mabuk, tenang katanya gitu. Terus kata aku gini, gue pulang, kata gue kalau misalnya terlalu mabuk mau males gue gitu ya. Kan bayangan aku tuh kalau orang bocah-bocah begitu mabuk, ntar takutnya rese atau gimana gitu ya. Kata aku pulang. Terus si Deti, nggak usah, udah temenin gue aja kata di sini. Nah kebetulan tuh si Deti juga bilang, lagian si Jafar kan nggak minum katanya. Oh ya udah kataku, Jafar mah anteng aja di teras main HP si Jafar. Nah udah tuh, terus udah gitu berangkatlah dia berdua. Berangkat pulang bawa Amer, minum-minum lah tuh bocah pada minum-minum apa segala macam. Nah aku lama-lama jenuh juga ya ngeliatin orang minum. Ke depan lah aku ke Jafar kan. Aku ngeliatin si Jafar kok anteng banget diem, tapi diemnya beda sama yang tadi. Kalau tadi itu dia diemnya main HP terus tengok-tengok. Ini enggak, ini pas aku ke depan dia diemnya udah begini aja. Terus aku ke depan kan, aku colek Jafar, dianya kaget gitu kan. Kata aku, apa sih lo? Kata aku gitu ya. Gitu ya? Iya, kayak kaget gitu dia. Apa sih lo? Kata aku gitu. Nggak ikut minum, mabok. Kata aku kan. Terus kata dia, kaget. Katanya, kata aku. Terus udah aja dia duduk, kenapa? Tak katanya. Enggak, jenuh juga di dalam. Iyalah katanya, nemenin orang minum-minum dosa katanya. Pulang apa kita? Kata si Jafar. Terus kata aku, ya gimana pamitnya? Nah aku bilang sama Deti, Det, pulang apa gua? Janganlah temenin gue di sini, masa nih gue dua-dua nih nemenin bocah ini katanya gitu pada minum gitu nanti rasa. Ya udahlah, terus aku pengen pipis. Lihat kamar mandi di mana? Itu tuh katanya, nah sebelah kosannya itu yang tadinya kebun, terus tuh belok aja katanya, belok kanan. Nah kalau mentok kan kebun, lu belok kiri katanya. Ya udah aku ikutin kan. Pas aku baru nyampe belokan, si Deti teriak, tapi nggak ada pintunya, pakai seng. Aduh, dalam hati aku ya. Buju kataku, ini orang menjebak nih, kalau tahu dari awal begitu nggak ikut ya nongkrong kataku. Terus udahlah, lurus bener tuh ada dua kamar mandi gitu, ditutup pakai seng. Ini yang mana kamar mandi cewek, mana kamar mandi cowok kataku. Nah itu tuh ngelewatin kosan lagi ada, tapi gede kosannya. Ada 1, 2, 3. Nah yang tengah itu lampunya nyala kosannya. Tapi karena aku kebelet pipis, aku belum konsen dulu tuh. Cuman aku inget terang dari kosan yang nomor 3 ini yang di tengah. Nah aku jalan buru-buru kamar mandi kan. Udah pakai seng, geser-geser, udah tuh. Terus pas aku keluar, aku ngeliat tuh kan ke kosan yang 3 di pinggir tuh ya. Di sini kamarnya gede-gede ya. Nah yang tengah itu 1, 2, pokoknya yang tengah lah itu kan 3 tuh. Lampunya nyala, terus cuman pakai vitrase gordeng tipis gitu. Jadi kan kalau misalnya walaupun pakai vitrase, kalau lampunya nyala kan kelihatan ya ke dalam. Aku ngeliat ada mbak-mbak lagi duduk. Jadi emang ada ranjangnya, masuk pintu tuh langsung ranjang dia di depan jendela. Kan jendelanya gede gitu kayak jendela zaman dulu. Nah terus ruangan kosannya si mbak-mbak ini dihalang sama buffet TV yang gede yang bisa jadi penyekat ruang. Oke, iya. Terus dia nonton TV. Nah aku tuh di situ agak lama tuh duduk ngeliatin berdiri, maksudnya jalan itu diem ngeliatin ke dalam kontrakan itu karena ada yang bikin aku tertarik. Mbak-mbak itu lagi nonton TV yang jadul banget, yang masih diputer-puter begini tuh nggak sih, yang kayak tabung. Oh, yang TV suka. itu TV yang yang jadul banget tuh, yang jadul. pakai puteran. Iya, yang masih pakai puteran yang gitu. Di sebelah kanan ininya pencetannya. Iya. Nah, aku tuh kenapa seneng lihat itu karena di rumah nenek aku ada di Bandung. Cuman udah nggak dipakai kan. Karena udah tua. Aku lihat, masih nyala TV-nya, keren, klasik banget gitu, vintage dilihatnya kan. Udah tuh, nah terus itu tuh lagi duduk mbak-mbak madep TV. Jadi kan munggungin aku ya. Pakai daster warna putih, rambutnya segini. Udah tuh aku lihat, oh ini ada isinya yang tengah. Udah aja aku jalan. Terus si Jafar masih diem aja kayak gitu kan. Aku tanya, Jafar, lu diem aja di situ, nggak keram, nggak apa gitu? Enggak, kata. Lu dari mana? Dari kamar mandi, kata aku ya. Enggak takut lu, katanya gitu. Enggak. Terus kata aku, kenapa emang? Enggak apa-apa, katanya. Gue juga tadi habis dari kamar mandi ngomong, katanya. Terus kata aku, ya udah, kata aku takut. Nah, udah deh, nongkrong lagi di dalam kan. Terus sekitar lama-lama kan aku ngantuk ya. Nah, terus si bocah yang 2 mabok ini akhirnya diusir lah keluar sama si Deti. Deti kan nggak mabok, suruh mabok di depan. Akhirnya di dalam si Jafar, aku, Deti. Nah, kan ada kasur tuh muat buat berdua. Udah sini aja tidur, kata Deti. Ya udah, aku tidur, aku lupa. Terus tidur berapa lama, cuman
Pas bangun itu pas mau moratal subuh. Iya. Jafar nggak tidur, duduk aja begini ya, bengong, kayak orang mikirin masa depan gimana gitu ya. Aku tegur kan, dari malam bengong mulu gitu. Terus, lu kapan sih mau pulang? Terus kata aku lah, kan ini lagi nongkrong, ntar kan kita langsung berangkat kerja, kataku Par. Terus, ya udahlah gitu. Nggak pada pengen mandi apa katanya? Kata aku gitu ya, nggak pada pengen mandi apa? Kata si Jafar, enggak mau gue mandi di pos aja katanya. Di tempat itu dealer kan. Terus kata aku, jorok lu Par, kata aku gitu ya. Terus Jafar bilang ke aku, emang lu mau mandi di sini? Ya emang kenapa? Itu pintunya seng katanya. Lu lihat itu batoknya kemarin apa? Emang ada gayungnya? Nggak ada. Emang. Jadi kayak pakai bekas baskom yang udah penyok-penyok itu iya. Terus aku mikir ya, wah PR juga bener ya mandi di situ kataku. Yang tengah ada isinya, yang dua nggak tahu kataku ya. Pulang ceritanya tuh, berangkat kerja maksudnya, berangkat bareng-bareng tuh. Nah si Oki sama si Andi nggak berangkat jadinya, kan dia bisa mabuk ya malam-malam. Jadi paginya udah susah, nggak bisa diajak kerja. Udah lah kita berangkat. Terus jadi kayak cabe-cabean bonceng 3 akhirnya. Oke. Bonceng 3. Iya. Nah pas udah naik kan ke motornya si Jafar, goyang kan. Gak bisa nih Supra dipakai bonceng 3 kata si Jafar kan. Jafar yang bawa nih. Iya Jafar yang bawa. Bawa 2 cewek. Iya aku nggak bisa naik motor. Rezeki anak soleh emang. Enggak, udah gitu gini ya, udah mas sempit ya kalau Supra begitu ya. Si Jafar itu kan anak pesantren banget ya, jadi nggak mau mepet-mepet, geser gitu, geser gitu kan. Lo nempel dong, mau Iya, iya kan, bertiga, nggak mau dong. dia. Iya, nggak mau nih si Jafar ceritanya. Nggak berangkat kerja lah, udah nyampe kerjaan segala macem. Masalah, biasanya kan abis maghrib udah pulang dong bubar. Ini ternyata enggak, ada kepala posnya datang. Nah karena penjualan anak-anak turun, dia briefing lama banget ya. Nggak pulang-pulang nih kita gimana katanya gitu. Tahu ah kata si Jafar. Terus Deti bilang, ntar kalau misalnya udah kemalaman lagi mah lu mesti nginep lagi di kosan gua. Si Jafar langsung kayak orang yang gimana gitu ya. Padahal kan di kosan bengong aja sebenarnya kan dia. Tapi dia langsung kayak, oh nggak mau gua katanya. Pulang gua. Nah si Deti bilang, Far, daerah rumah kontrakan gua, kata kosan gua itu ya, rawan begal, lu mau kata gitu pulang di begal. Si Jafar tadinya pede, siapa yang mau begal Supra butut katanya. Enggak, tetep aja katanya rawan gitu. Lu apalagi bawa si Jelita gitu ya. Dia diem aja. Udah ntar lihat aja sampai jam berapa. Ternyata bener nih sampai malam. Dibeliin makan dulu sama si bos tuh ya, di briefing. Akhirnya nyampe jam 9, baru tutup pulang. Pulanglah ke kosan. Akhirnya kan nggak bisa pulang lagi. Udah malam katanya. Si Nurul udah nelfonin aku sebenarnya, nelfonin. Nah aku nih karena lagi nakal kan ya pergi, jadi nggak megang handphone. Kan handphone disita dong di rumah. Nelfonnya ke si Jafar Nurul. Dicariin sama ibu bapak gua katanya gitu. Papinya tadi kesini nyariin gitu. Terus gue bilang aja, enggak di pos gitu. Kan emang di pos itu ada kamarnya juga sebenarnya kalau ada orang yang mau di pos. Udah tuh ceritanya. Aku telepon lah pakai HP-nya si Jafar. Aku bilang sama si Nurul, aku nginep lagi ya gitu. Terus kata si Nurul, emak gue nih katanya sama bapak gue perasaannya gak enak katanya. Kata aku enggak apa-apa kok, aman kata aku gitu ya. Udah tuh nginep lagi malam itu. Nah, dipikir malam itu kan si Andi sama si Oki nih nggak tahu habis dari mana siangnya. Pokoknya malam-malam ada karambol. Udah gitu ngajak main karambol lah jadinya. Nah aku pikir aman nih berarti malam ini dia nggak bakal minum-minum kataku ya, main karambol. Tapi ternyata tidak seperti itu. Emang bocahnya dablek. Udah mau ke malam lagi, dia beli minuman lagi. Beli Amer lagi tuh. Ini pemabuk berat nih. Iya. Nah dia beli Amer lagi udah agak malam. Si Jafar langsung ngajakin pulang. Nah tapi itu kan masih sadar nih si Oki sama si Andi bilang, nggak bisa Far di sini lu pulang malam-malam katanya, di depan sana banyak preman, banyak begal katanya, ntar dijegat. Nah, nih mundur dulu nih, mundur ke masa-masa masih kerja dulu nih ya. Sebelum cerita yang malam ini nih. Nah ceritanya tuh waktu pas kita lagi kerja nih belum seminggu, itu kan dulu masih zaman-zamannya yang ininya BBM kan. Di BBM itu kan suka ada tuh orang yang broadcast video-video. Nah waktu itu tuh lagi nyebar tuh ada video ibu-ibu pulang garmen dibegal tangannya putus. Sebenarnya cuman tangannya doang tuh yang di ini yang putus tuh. Cuman ibu-ibunya meninggal karena dia di gang sepi, baru pagi ditemuin. Jadi kehabisan darah meninggalnya mah. Nah, udah tuh ceritanya dia beli minuman kan akhirnya. Nah malamnya aku kebelet pipis lagi biasa ke belakang lagi. Nah pas aku keluar dari kamar mandi, perempuan yang madep sono tadinya lagi duduk di depan.
Di teras yang itu tuh duduk dia. Jadi di teras itu tuh ada bangkunya 2. Kayak bangku di rumah zaman dulu lah, ini kayu 1, 2, tengahnya meja kecil gitu. Lagi duduk di situ. Nah, kan aku kan emang seneng lihat gayanya vintage gitu kan, kayak dulu banget klasik gitu. Aku lewat kan, aku sapa Mbak gitu. Nyapa balik dia. Nanya dia, baru ngekos di sini katanya. Terus kataku, oh enggak, main doang, ngekosan temen. Kataku, oh kata dia di mana? Di depan situ gitu. Katanya. Terus siapa namanya? Kata dia, nanya nama aku. Mbak, aku kenalin dirinya gitu. Terus kata dia, Mirna gitu kan. Pas aku pegangnya saliman, kok dingin banget tangannya ya. Dingin banget. Tapi aku nggak mikir apa-apa dulu tuh tadinya. Mikirnya ya malam-malam ya, dia duduk di luar udah lama kali tangannya dingin. Tapi Toto si Mbak Mirna ini bilang gini, jangan lama-lama nginep di rumah temen, nggak baik gitu. Pulang katanya. Iya Mbak, nanti saya pulang gitu. Terus kata Mbak Mirna, pulang ke rumah orang tua, katanya bukan ke rumah temen lagi. Nah aku aneh dalam hati, lah kan aku nggak cerita kalau aku lagi pergi dari rumah, maksudnya tinggal di rumah si Nurul. Kataku, oh iya Mbak, gitu aja kan aku. Udah aja. Udah katanya. Ya udah aku ke depan lagi tuh kan. Terus udah gitu si 2 bocah pemabuk ini udah lagi mabuk lagi. Aku ngomong sama si Jafar, Far kataku gitu ya. Masa ya itu ya yang kontrak di belakang? Tahu gua kagak di rumah, kataku gitu ya. Kata si Jafar, yang di mana? Itu yang di belakang, yang di tengah Mbak Mirna. Si Jafar begini, nggak ngomong ya, tapi mingser ke tembok gitu. Kenapa sih Far? Enggak katanya. Udah apa? Kata si Jafar, lu gak usah mana-mana. Kata dia, diem aja sih. Tiba-tiba jadi emosi dia ya. Lah kan aku bingung ya, emosi kenapa nih bocah ya, kataku. Kenapa lu Far? Udah diem-diem aja lu di sini, katanya. Kataku bocah kagak jelas ini, nggak ada angin, nggak ada hujan, marah-marah gitu ya. Ya udahlah, tadinya aku nggak hirauin, udah aja. Nah malam itu aku nggak tidur tuh, begadang. Soalnya besoknya libur tuh. Nah udah tuh, kan kalau kerja jadi sales gitu liburnya nggak di hari Minggu kan, sistem off, aku libur. Si Jafar masuk, biarin aja, si Jafar emang dari kemarin demen begadang, kalau aku kan besok libur, udah nggak usah tidur. Udah aja duduk aja di depan sama si Jafar. Terus udah agak mau pagi, kata si Jafar masuklah dalam, katanya gitu, ya kan. Udah diusir lagi lah yang bocah pemabuk di depan, kita di dalam. Udah terus udah gitu, jam belum subuh itu, sekitar jam 3-an kayaknya ya. Biasa aku pecicilan nih kalau misalnya nggak tidur kan, aku ke depan tuh, ngeliat lagi ke samping, aku lihat nenek-nenek lagi nyapu. Pakai kebaya Betawi gitu, kain. Kebayanya warna abu-abu deh. Warna abu-abu, terus dicepol rambutnya. Nah karena aku dulu, waktu pas, aku kan pernah tinggal di Bekasi juga kan, waktu aku kecil, jadi aku mikirnya banyak gitu, maksudnya aku nggak aneh di tahun itu 2011 deh, 2011 ada penampilan begitu tuh biasa. Aku pikir di kampung, dia lagi nyapu begini, bungkuk gitu di pinggir. Aku mikirnya, oh biasa lah kalau nenek-nenek kan udah subuh nih jam 3 rajin, kataku kan. Terus aku liatin, nggak taunya si nenek-nenek itu notice ngeliat aku kan, begini, tatap-tatapan, terus dia begini gitu kan. Terus dia aku panggil lah ya, Yud gitu kan, biasanya kalau di Bekasi manggil yang itu Uyut gitu ya. Yud, dia langsung gini lagi kan, senyum. Udah tuh, aku masuk ke dalam, aku bilang sama si Jafar, Far, bosen Far, keluar yuk, ajak ngobrol Uyut. Dia langsung kayak yang begini kaget, Uyut siapa lu? Kata gitu. Itu yang lagi nyapu, kataku. Males gue pulang lah, macem-macem lu mah. Ayo udah lu ikut pulang sama gue. Kenapa sih Far? Ntar aja gue ceritanya, katanya di pos gitu ya. Aku jadi aneh ya, kenapa gitu. Ntar aja di pos. Tahu bodo amat, orang gua off, ngapain gua ke pos, kataku gitu ya. Nah nggak tahu pas kita lagi berdebat itu, si Oki di depan, pacarnya si Deti itu menggigil. Tiba-tiba lagi minum menggigil, badannya kan gitu, gitu. Nah si Andi biar kata mabuk masih sadar kan, manggilin ke dalam. Det, katanya nih, laki lu nih katanya menggigil nih, katanya badannya. Lah kenapa, katanya keluar. Ya dia periksa lah, demam nih katanya, gini-gini kan. Terus gimana katanya, nggak tahu katanya. Nah karena kita itu yang di situ kan namanya anak-anak yang lagi di luar, cuman sales kagak pada punya duit, bokek. Ada uang nggak katanya, ke apotik gitu ya. Terus kataku gini, lah bukannya keluar di sini serem. Iya sih emang, katanya nggak bisa nih, kita harus tunggu pagi katanya gitu ya. Kalau keluar dari daerah sini rawan katanya jam segini. Terus gimana?
Ya udah biarin aja, udah suruh masuk aja ke dalam katanya. Udah tuh dibawa ke dalam kan, di kasur. Menggigil, panas badannya, emang dia menggigil terus gitu kan, sampai kayak kretek-kretek gigi gitu kan, menggigil. Terus gimana? Nah, tahu-tahu si dia itu nyeletuk, enggak, udah nggak apa-apa, nanti mau dibawa pulang. Lah, aku kan bingung ya, di situ kan dia ngekos, dibawa pulang kemana? Ternyata rumah orang tuanya daerah Tambun juga. Orang tuanya si Oki. Enggak, kan rumah mamanya Oki daerah sini juga. Nah, aku yang polos-polosnya waktu itu nggak tahu kehidupan yang mereka bagaimana, aku mikir kok rumah orang tuanya sekitar sini juga tapi ngekos ya gitu ya. Kenapa nggak di rumah orang tuanya kan ya? Kan si Deti juga maksudnya udah nikah katanya, ya udah di rumah orang tuanya aja kan gitu ya. Pikiran aku tuh, tapi mikir sendiri tuh. Sampai nungguin pagi, akhirnya ikutlah ke rumah Oki, ke rumah orang tuanya Oki. Nah, ternyata bener masih di sekitar situ, tapi aku nggak tahu itu daerah mana, di perkampungan, di Bekasi. Nah, kan kalau di Bekasi itu suka ada balai tuh di depan rumah tuh ya, pakai ada balainya gitu rumahnya si Oki, ya balai-balai dari kayu gitu. Aku duduk di balai sama si Jafar. Si Oki dikasihlah ke mamahnya kan. Nah, mamanya itu subuh udah bangun tuh. Aku lihat ada di depan rumah lagi duduk. Tapi subuhnya udah mau ke pagi sih. Soalnya tukang nasi uduk udah buka. Soalnya kan aku lapar, taunya nih udah buka. Aku kan lapar ya. Aku bilang kayak, aku lapar nih gitu, cari makan mana gitu. Itu tukang nasi uduk udah buka gitu kan, kata si Deti di sebelah sono katanya. Udah. Terus si Oki di situ, aku beli nasi uduk lah sama si Jafar. Jalan. Nah, pas aku balik lagi ke situ, udah ada omnya Oki. Jadi ternyata Oki ini kurang mampu. Terus dia itu di situ mamahnya tinggal sama ayah tirinya. Rumahnya tuh nggak gede. Jadi makanya kenapa Oki itu ngekos. Oki itu anak pertama. Nah, bapak tirinya itu galak, kurang cocok sama Oki. Makanya kenapa dari situ alasannya Oki itu ternyata ngekos. Di situ aku baru tahu. Nah, terus kan pemasukan mamahnya cuma dari papanya kan, sedangkan papa tiri Oki kan ya tadi aku bilang nggak suka sama Oki, jadi nggak mau kan, nggak mau tahu lah anak lu sakit mau apa. Akhirnya mamahnya Oki minta tolong lah sama omnya Oki. Nah, omnya Oki datang tuh sama istrinya, tapi terus langsung minta diturunin di balai. Jadi dia tuh langsung berhenti motor gitu, si apanya, encingnya berarti kalau Betawi kan ya, encing yang suruh turun masuk. Udah sana kata lu masuk, gue di sini aja di balai. Gue dari sini aja, tiba-tiba berhenti gitu dari sini aja, ambil ngeliatin tuh kan. Terus dipegang sama encingnya, ini mah mesti dibawa ke dokter. Tiba-tiba encangnya teriak dari motor, kan ada jarak tuh ya makanya teriak. Ini balai, masih kesonon baru rumahnya dia tuh, ada pohon-pohon dulu. Si encangnya bilang gini, gue sih bawa ke dokter gitu. Itu nggak sakit medis, anak lu bandel. Toto teriak begitu encangnya. Lah, aku nggak ngerti kenapa nih. Terus si Jafar bilang gini, lu mau pulang gak nih sampai sini gitu. Lah karena aku kepo ya, gini, jangan Far, kita lihat dulu kenapa. Kataku gitu, aku mikir kesurupan apa si Oki kataku gitu ya. Kata si Jafar, lu mah kepo banget, udah apa? Udah Far, kita di sini aja, kataku gitu ya. Nah, encangnya pergi, ternyata ngajakin gurunya. Orang bisa gitulah. Datang gurunya. Sama gurunya baru nyampe balai, belum nyampe depan rumahnya, minta turunin, stop katanya. Berdiri dia. Yang si gurunya itu soalnya langsung manggil nama mamanya Oki. Aku lupa. Mirna. Pokoknya gitu-gitulah. Taruhlah Minah ya Minah. Minah, anak lu dari mana katanya? Anak lu ngapain? Langsung gitu si dukunnya bilang. Lah nggak tahu katanya. Ki katanya, saya mah taunya anak saya kerja. Kata jadi sales gitu ya. Bandel nih anak lu nih katanya. Oke katanya. Bangun lu katanya, gue tahu lu masih bisa denger gitu kan. Takut kan lu begitu tiba-tiba ngomong nih si dukunnya. Lah aku mulai ini ya, kenapa nih kata aku bisik-bisik si Jafar. Far kenapa nih Far kata gitu. Udah katanya lu mau lihat aja katanya. Udah tuh aku liatin kan. Nyamperin ke si Oki, begini dipegang si Oki sama dukunnya. Lu mesti ngaku ke polisi. Tiba-tiba begitu dukunnya. Lu katanya kalau nggak mau sakit mulu kayak begini, lu kagak mau begini terus katanya. Gue tahu ini lu masih bisa denger Ki, lu bukannya sakit, lu takut kan katanya. Lu lapor sekarang ke polisi, serahin diri lu. Gitu tahu. Pas Oki bilang begitu, aku ngeliat si Deti mukanya langsung pucet. Kataku kenapa nih? Nah si Jafar langsung gini, tak mending kita pulang, tak ini urusannya polisi panjang gitu. Ntar gue udah omelin gitu ya. Terus kataku, ntar dulu nih apa nih kataku gitu ya. Udah mendingan ntar gue ceritanya di pos, gue tahu kok katanya gitu. Diem lu ah kataku, jangan tahu-tahu ya. Ya aku liatin lah kenapa kataku. Nah tahu-tahu bener si Oki bisa ngomong. Ampun katanya Cang, ampun katanya gitu. Iya Oki tahu Oki salah gitu.
nggak ada, gimana ya, kan aneh ya, nggak ada obrolan salahnya tuh apa, kenapa si Oki juga nggak ngaku salahnya apa, pokoknya dia langsung ngomong aja. Oki tahu Oki salah. Dukunnya bilang, nih arwah korbannya ngikut nih, katanya gitu. Lu kalau nggak nyerahin diri ke polisi, katanya gitu, abis lu, katanya. Tiba-tiba si Oki langsung bilang, iya katanya gitu, Oki ini, ya udah lu mau nyerahin kantor polisi apa polisinya yang kesini gitu. Ternyata dia nggak berani. Nah terus udah gitu diobatin lah, bangun si Oki nih. Nah disitulah baru cerita. Kan akhirnya gini, Neng masuk Neng gitu, nggak enak sama tetangga nanti gitu kan ya. Padahal jarak rumahnya jauh-jauh. Kan di perkampungan Bekasi gitu, cuman ya udah mulai pagi banget, udah mulai ada orang-orang lewat, sini Neng masuk di dalam aja gitu. Nah bapak tirinya mah dari pas dukunnya datang dia udah langsung cabut. Nggak suka dia kan sama si Oki, jadi langsung kayak udah lu urus anak lu gitu, dia pergi. Masuklah aku ke dalam rumah. Kenapa? Brengsek, nggak taunya yang berita video orang dibegal itu, yang di BBM, itu si Oki ngebegal sama si Deti. Taunya itu dia itu ngebegal. Dia kan kataku goblok ya bocah ya. Cuman ketimbang mau ngambil gelang nih ya, itu tangannya sama dia ditebas begitu tuh pakai celurit. Pikirnya dia nggak bakalan mati, orang cuma ditebas. Orang cuma tangannya doang maksudnya. Itu si Deti yang cerita. Kan si Okinya takut, si Deti cerita, iya katanya. Waktu pas kapan hari katanya dia begini. Lah aku notice video yang nyebar itu kan. Nah, kataku iya nih waktu itu kan ada video ini. Dia ngaku ternyata dia kayak gitu. Dia berdua itu sama istrinya itu? Iya berdua. Jadi ternyata pas udah usut ternyata gini. Si Deti itu ternyata orang Depok. Keluarga berada. Nah terus udah gitu entah bagaimana mereka kenalan lah dari media sosial. Udah ada tuh kayak terus tukeran pin BB, terus temenan pacaran. Nah si Oki ini dari Bekasi. Si Oki ini tadinya awalnya niatnya itu kurang baik karena si Deti ini anak orang kaya, tadi cuma mau diporotin doang. Itu motor Beat bagus tuh ternyata motor si Deti. Emang anak orang ada kan, disekolahin aja sekolah kebidanan. Nah ternyata jadi sering cabut. Kan udah dikasih motor tuh si Deti, sering dijemput ke Bekasi, hamil. Si Deti, nah cuman gini, bapaknya Deti marah langsung diusir, mamahnya enggak. Jadi mereka itu ngekos, ternyata mereka itu tetap dapat jatah duit bulanan dari mamahnya Deti, dinikahin sama mamanya Deti. Anaknya juga nggak dibuang, nggak apa ini maksudnya dia karena dia masih kecil kali hamilnya ya, akhirnya keguguran sendiri kan. Cuman sama mamahnya udahlah akhirnya diresmiin gitu kan. Si Okinya pun ternyata nggak brengsek amat, walaupun awalnya morotin main-main, tapi pas udah kayak gitu mah dia tanggung jawab juga nih, jadi nikah. Cuman kan si Deti sama bapaknya dibuang kan, udah pergi kalau mau sama laki-laki itu gitu kan. Nah kalau mamahnya enggak, ya namanya ibu ya perasaannya masih suka main ke situ, ke rumah mertuanya, ke rumah mamahnya si Oki. Nah terus ternyata satu waktu mereka ini nggak punya uang. Si Deti nggak mungkin telepon ke rumah karena dia tuh kalau misalnya dia ngubungin ke rumah ketahuan sama bapaknya. Jadi aksesnya dia tuh cuman kalau mamahnya kesini aja. Jadi satu arah gitu komunikasinya sama keluarganya Deti. Ternyata dia habis duit tuh, nggak bisa makan, lapar, kata udah 3 hari. Nah si Oki udah ketahuan kan kondisi keluarganya begitu, walaupun bapaknya mamahnya ada, cuman tuh kayak kalau dia datang ke situ ada aja berantemnya sama bapak tirinya. Akhirnya itu anak ngide karena waktu itu zamannya itu di Bekasi lagi marak-maraknya geng motor, begal gitu ya. Dia inisiatif. Nih katanya daerah ini kan sepi gini-gini, udah kita begal yuk gitu. Nah udah kayak gitu ceritanya. Jadi yang bawa motornya itu si Deti, yang eksekusi itu si Oki ternyata. The real partner in crime. Iya. Nah itu kan banyak tuh status tuh partner in crime. Nah itu baru partner in crime, begal bareng. Iya ternyata begitu kan. Secinta sebegal kan dia tuh ternyata. Iya, nah kan tuh partner in crime. udah tuh kan. Terus si dukunnya bilang, nih setannya ngikut sama lu katanya gitu. Arwahnya lu harus pertanggungjawabkan perbuatan lu. Tapi dia nggak berani kantor polisi. Akhirnya mamangnya ke kantor polisi. Terus agak siang ya datang ke situ dijemput. Kan dijemput tuh Deti sama Oki udah digiring. Aku kan nggak tahu lagi kan. Aku udahlah sama si Jafar ke pos akhirnya, walaupun aku off. Nah terus udah gitu pas udah nyampe di itu aku masih nyerna, duh gimana gini. Si Jafar langsung begini nopok aku kan, kapok kan lu gitu. Lah kapok kenapa kataku gitu, pecicilan di kosannya si Oki katanya sama si Deti. Kataku apa hubungannya sama aku?
Gini, itu kosannya kosong tak, kata gitu. Banyak setannya, kataku. Biji mata lu kosong, kataku gitu. Itu ada Mbak Mirna dengan pedenya kan, karena aku udah ngobrol. Lah si Jafar bilang gini, gue bocah pesantren tak, gue bisa lihat. Itu yang lu lihat setan, katanya. Lah, aku nggak percaya ya. Enggak, gue nggak percaya. Aku jadinya 3 hari 2 malam di situ. Itu kan baru 2 malam tuh. Hari itu aku balik lagi ke situ, nggak terima dong sama omongan si Jafar. Validasi, nggak mau tahu ke situ kan. Siang-siang nih berarti. Tadinya kan kita nggak pernah ada lokasi siang hari di situ kan. Akhirnya gini, ayo anterin, nggak mau tahu, kataku gitu. Ya lu nggak percaya gitu ya. Ya nggak bisa gitu dong, kataku. Omongan itu harus ada buktinya, kataku ya. Jelas-jelas gue ngobrol sama Mbak Mirna. Gue ngeliat Uyut nyapu, kataku gitu, ada orangnya. Balik lagi tuh, aku kontrakan situ. Kosong bang. Pas aku ke belakang udah kayak kos-kosan terbengkalai. Kosannya kosong? Kosong, cuman dia doang di depan. Bangunannya juga yang masih mendingan cakep, cuman kosan dia doang di depan. Pas aku masuk ke dalam kosong. Lah aku celengak-celinguk di tempatnya Mbak Mirna ya. Masih ada barang-barangnya mah, TV vintage ada, pakai prihat. Iya ada, tapi udah kayak nggak keurus, udah berantakan gitu. Tapi ada perabotannya ada yang aku lihat di tengah ini. Aneh banget ya. Iya kan aneh ya. Kataku, kan gue 2 malam ketemu nih ngeliat, ngobrol pula. Tapi ini nggak ada pas yang aku ke situ. Bengong lah aku ya. Terus si Jafar bilang ke aku. Tapi ngomongnya sebenarnya sambil ngeledek dia nih ya, karena dia mah udah biasa mungkin ya anak pesantren gitu. Gini, kata dia, mampus ngomong sama setan gitu. Kataku, diem gak lo? Ini gue mesti tahu nih kenapa, kataku. Aku emang orang penasaran. Akhirnya aku keluar dari situ, aku lihat-lihat nih. Ada warung gak nih ya, apa rumah warga gitu. Aku mau tanya-tanya, kenapa sih gitu, siapa. Karena aku dapat nama, maksud aku kenalan itu Mbak Mirna. Nah inget kan aku bilang ada warung tuh, remang-remang warung kopi. Nah itu tutup tuh ternyata kalau siang. Terus aku bilang lah sama si Jafar, Far nanti sore kita balik lagi nih, kata aku abis maghrib. Kata si Jafar, lu mau ketemu Mbak Mirna, udah gak bakal ada lagi. Kalau lu udah tahu dia bukan orang, gak bakal ada lagi. Enggak, gue mau ke warung itu, kataku gitu ya. Nah terus udah gitu udah tuh balik lagi ke kantor, maghribnya balik lagi. Akhirnya aku jadi ke warung itu. Aku nanya lah sama ibu-ibu di situ, Bu, ibu tahu nggak kosan yang di situ gitu? Iya kosong kan Neng gitu ya. Itu kan kosan yang kosong. Enggak, ada kok temen aku kemarin ngekos di situ. Emang ada katanya gitu. Terus dia langsung diem ingat-ingat. Oh Neng ini yang lewat beberapa malam lalu ya, katanya 2 malam ya lewat mulu katanya gitu. 3 motor. Iya 3 motor, aku sama Jafar, Dieti sama Oki, si Andi sendiri. 3 motor ya, iya kataku. Terus, oh katanya emang ngekos di situ temennya, iya emang berani gitu. Tahu, emang kenapa Bu gitu? Kan serem katanya kosannya, orang kosong gitu kan. Terus aku nanya, enggak kok Bu, nggak kosong, kataku. Orang aku kemarin ketemu kok, kataku sama mbak-mbak gitu ya. Mbak-mbak mana, kataku Mbak Mirna, langsung diem dia. Nah, diem kan si ibu itu. Terus gini kata si ibu itu, Neng jangan cerita di sini dah gitu. Kataku, kenapa Bu? Udah tutup aja dulu yuk, ke rumah ibu nggak jauh kok dari sini gitu ya. Lah karena aku penasaran ya udah, tanggung kataku. Aku bilang sama Jafar, tanggung Far udah, kataku. Ya udah Bu, udah nemenin dia dulu tuh tutup. Tutup ke rumahnya, emang gak jauh ternyata dari situ. Nah udah ke rumah si ibu itu. Nah ibu itu tuh ternyata orang asli situ tuh. Pas ke rumahnya kan kalau orang Betawi tuh suka deket-deket kan rumahnya. Jadi kelihatan kan orang asli sama bukan. Dia datang situ udah sapa-sapaan tuh sama saudaranya. Udah tuh duduk di balai kan. Terus udah gitu si ini manggilin neneknya dia, si ibu itu. Yut katanya sini ada tamu gitu kan. Duduk. Nih katanya siapa Neng, katanya. Jelita, kataku gitu. Jafar kan kenalan gitu ya. Kenapa katanya. Nih Yut nih coba ceritain Yut katanya. Masa katanya si Mbak Jelita ini ngobrol sama Mirna katanya. Di mana itu tuh katanya kosan yang udah terbengkalai. Begitu ngomongnya. Terus akhirnya si Uyut cerita. Ternyata emang udah lama bang kosong kosan itu. Kan tadi aku bilang tuh ya, yang di depan itu bangunan si Oki bangunan baru kan. Terus ada 3 kamar. Nah tadinya yang si Oki itu masih dikosin terus, jadi keluar masuk orang. Ternyata si Oki itu ngekos di situ cuma 150.000. Zaman itu kosan harganya udah 300, 3,5. Dia 150.000 ternyata. Murah ya? Iya murah banget. Ternyata ya gitu emang karena orang udah keluar masuk, udah nggak ada lagi. Nah terus udah gitu kan. Diceritain lah akhirnya, iya emang ada waktu itu dulu ngontrak di situ namanya Mirna. Nah inget nggak Mirna nyuruh aku pulang, jangan kayak gitu sama orang tua, pulang aja jangan tinggal sama temen.
Ternyata Mbak Mirna ini perantauan. Tapi dia ini berantem dulu sama orang tuanya. Dia nggak suka perantau dia ke sini, dia ngejar laki-laki, pergi ke Bekasi, terus kerja di situ. Si laki-lakinya kerja, tapi kan udah lama hubungan sama dia, ternyata laki-lakinya selingkuh, nggak mau sama dia lagi. Ditinggal lah dia di kosan itu, Mirna itu. Terus Mirna itu di kosan itu. Itu awal mula kosan itu jadi sepi dan nggak ada penghuninya. Nah terus pas Mirna ini ternyata tambangnya masih di situ. Jadi kan dipakai diolah TKP sama polisi, diambil tambangnya. Terus pas udah selesai dibalikin lagi sambil nyopot garis polisi, tambangnya dibalikin lagi sama polisi. Nggak diambil buat disimpan jadi barang bukti gitu loh. Oke. Dibalikin lagi ke tempatnya. Si nenek itu bilang, tapi aku belum validasi nih tadinya. Aku nggak ngelihat masih di dalamnya itu ada apa, nggak merhatiin ke atas, cuman ada perabot masih ada. Nah si ibu ini bilang, iya dari mulai Mirna itu udah serem katanya. Terus sama yang punya kosan emang nggak diapa-apain barangnya, udah ditutup aja gitu. Terus tapi katanya dulu mah masih sebelah-sebelahnya masih ada yang ngekos. Terus yang depan juga yang kalau tempatnya si Oki itu udah beberapa tahun dari kejadiannya Mirna baru dibangun, karena yang apa sih sebelahan kamar sama Mirna itu orang keganggu keluar masuk, keganggu sama arwahnya Mirna. Oh iya. Iya, kalau yang Uyut itu aku nggak tahu dia siapa, cuman ya udah nggak ada orang lah intinya di situ. Cuman aku ketemu juga sosoknya si Uyut yang si Jafar bilang itu tuh sebenarnya bukan orang juga gitu kan. Kalau udah diceritain begitu gimana ya jadinya? Terus aku kan akhirnya si Jafar di situ cerita. Aku baru tahu nih kenapa si Jafar bengong mulu. Ternyata Jafar kan bisa lihat nih. Dari pertama Jafar datang, tuh Jafar udah lihat. Karena kan dia mah bisa lihat kan. Jadi pertama masuk ke ke parkiran tuh, ke kosan itu tadinya Jafar nggak lihat apa-apa. Pas Jafar duduk di depan, kan inget kan si Jafar di depan doang kan. Tadinya kan masih biasa kan main HP. Si Jafar itu katanya ngeliat ibu-ibu pakai jilbab ya, pakai jeans ya, megangin tangan begini sebelah. Tapi Jafar tahu itu bukan orang. Jafar kan bisa ngeliat kan. Jafar tahu itu bukan orang. Gitu. Jadi dia tuh di yang pintu masuk kosannya itu kan ini tembok-tembok ya, kan baru masuk kosan tuh. Nah di depan sini si ibu-ibu itu tuh dia ngeliat ibu-ibu pakai jilbab terus pakai jeans gitu, megangin tangan gitu. Si Jafar tahu itu bukan orang, dan si Jafar juga ngeliat dia megangin tangan begini tapi nggak ada lagi kesininya gitu bang, megangin begini aja kayak gitu. Udah tuh makanya si Jafar nunduk terus. Terus pas Jafar bilang kesel ke aku nih karena aku kamar mandi mulu, ternyata Jafar itu ngeliat pocong di kamar mandi. Ini kalau versi yang si Jafar lihat nih ya. Jadi Jafar mau kamar mandi, dia ngelihat pocong di kamar mandi yang sebelahnya. Padahal aku nggak tahu di kamar mandi itu ada apa, nggak tahu. Cuman aku pas aku ngelihat nih yang aku bilang kamar mandinya mana nih yang cewek sama cowok, aku langsung masukin yang ini. Ternyata yang di sini itu yang tempat ada pocong. Yang aku nggak mau masukin, yang kata aku udah yang ini aja. Ada pocong katanya si Jafar di situ, diem aja di depan kamar mandi, mukanya gosong katanya. Makanya Jafar itu udah ini dia batinnya. Walaupun dia biasa ngelihat kata dia, tapi nggak yang seperti itu maksudnya. Karena kan dia biasa di pesantren maksudnya. Kalau ini mah kayak gak enak banget kata si Jafar gitu. Makanya dia ngomel-ngomel ya sama pemerintah ya. Iya. Ngapain sih lu ke situ mulu? Iya, ngapain sih lu petakilan gitu kan. Udah duduk aja, dia emosi gitu. Karena dia ngelihat. Terus Mbak Mirna itu kenapa Jafar tahu kalau dia bukan orang? Ya itu pas Jafar mau kamar mandi itu kan dia ngeliat pocong. Dia tuh ngelihat sosok Mbak Mirna ini, tapi lagi kegantung nih. Ya, di itu tuh di yang tengah itu. Jadi Jafar pas nengok begini, dia ngelihat ada yang begini gitu. Nah karena Jafar bisa ngeliat kan dia jadi cuman gini kayak ada gitu kayak ada gitu kan. Terus akhirnya ya udah dia diem aja jadi di depan. Makanya sebenarnya besoknya dia males juga gitu. Terus sekarang si Oki gimana Bu? Ya di dalam. Belum. Nggak tahu udah keluar apa belum, kan aku langsung lost kontak. Ya aku ngambil positifnya ya. Aku langsung inget omongannya Mbak Mirna ya. Jangan kayak gitu sama orang tua gitu. Kan aku juga mikir ya, aku lagi bandel nih tapi papa aku masih merhatiin gitu anaknya di luar gitu ya. Terus mamahnya Nurul nih kan pas aku udah pulang dari situ shock dong, aku cerita kan. Terus mamanya Nurul bilang, iya mama kamu juga sebenarnya walaupun tegas begitu kelihatannya galak sayang sama kamu sebenarnya gitu. Udah pulang katanya besok mama Nurul bantu ngomong sama mami gitu ya. Terus aku juga udah langsung kapok lah kayak gitu kata aku ya. Keluar tiba-tiba ketemu begituan, dalam hati aku
pulang lah nih, gue pulang. Atau nih mendingan di rumah kayak gini pulang. Baru tuh shock kayak di situ. Berarti sampai sekarang udah lost contact juga ya sama yang namanya Oki ya? Iya, tapi kalau sama Deti waktu itu ketemu pas aku udah punya anak 1 di mall. Masa ketemu? Ketemu. Tapi dia langsung kayak ngindar gitu. Oh. Jadi ketemu nih di tukang sendal. Aku inget banget. Terus aku langsung tegur kan. Deti inget nggak gitu? Dia langsung kayak so nggak kenal terus langsung pergi. Oh gitu. Dia sama perempuan juga ada, tapi kelihatannya lebih tua daripada dia gitu. Berdua dia. Dia langsung tarik gitu, dia langsung pergi. Berarti ini ada dua ini nih, ada dua plot kejadian ya, ada dua plot kejadian. Yang satu Oki ngebegal dan hantunya si arwah korban ini kemungkinannya ngejar, ya kan? Yang kedua kosan tempat dia ngekos nih. Iya. Ada yang bekas tragedi. Ada dua plot cerita nih sebenarnya. Iya. Yang kebetulan aja mungkin ya. Mungkin. Kalau enggak begini kali mungkin katanya kan kalau misalnya tempat nih ya udah angker lah atau apa gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya kitanya biasa, kita nggak tahu apa-apa juga nggak ditampakin ya. Mungkin itu karena dia kedatangan energi lain kali. Kan yang arwah ini ngikutin si Oki terus kan. Mungkin. Korbannya ya. Iya. Mungkin jadinya pas aku ke situ apa saja gitu tiba-tiba jadi ketemu. Oke. Berapa malam di sana? 2 malam. 2 malam di kos itu. Tapi ada yang keskip nih. Nah, jadi ternyata nih, kenapa si Oki sama si Deti itu ngajakin kita main ke situ ya? Karena emang dia juga udah ngerasa kalau kosannya dia itu serem. Dia tuh itu sering ngedengerin nyapu gitu. Taunya dari siapa? Nah, dari si Andi. Kalau Andi tuh udah sering main ke situ nemenin dia pada. Oh iya, ada si Andi ya. Iya. Andi kabarnya gimana? Masih kontak? Ada Andi mah. Kalau Andi mah? Enggak, kontekan mah enggak, cuman ada orangnya. Oh, ada orangnya? Ada. Oh gitu. Oke. Sudah terjawab semua nih berarti ya. Misteri-misterinya ya. Udahlah detail semua. Ya memang, ya berarti sampai sekarang yang nggak tahu kabar kosannya berarti nggak tahu ya. Iya. Kabar kosannya. Ya, gimana? Tapi terakhir lewat situ ya, kan iseng ya. Pas udah berapa tahun gitu ya, aku punya temen lagi. Aku iseng tuh ngajakin temen aku lewat situ, masih kosong. Masih? Iya kosong, tapi jadi lebih kosong, lebih nggak keurus. Ya sekarang mah kali udah dibagusin kali sekarang mah. Kalau enggak udah dibangun apa kali kan itu perumahan mulu. Di sana kan makin banyak PT kan. Iya kayaknya. PT ya banyak lah karyawan yang nyari kosan palingan. Iya benar. Udah dibagusin kali, sayang punya kosan nggak dibagusin mah, nggak direnov. Gua kalau punya mah. Oke, buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian tekan tombol like-nya. Kalau nggak suka ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan buat sahabat lonceng yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Kak Jelita. Caranya gampang banget, kalian ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu ya. Dan yang terakhir mau ngucapin banyak terima kasih sama Kak Jelita, Kak. Thank you ya Kak ya. Udah cerita di Studio Lonceng Misteri sama sahabat lonceng, terutama sama aku nih Kak. Thank you banget. Akhir kata gue Gilang izin pamit, Kak Jelita juga izin pamit. Bye-bye.